Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada blockchain yang lagi viral nih, L1, yang airdropnya kemarin baru aja diklaim sama orang-orang ya. Dan ini bener-bener tiba-tiba banget dan akan meledak, semuanya orang pingin FOMO ke blockchain ini guys. Karena ada beberapa faktor tertentu yang cukup menarik sebenarnya dari blockchain ini. Nah, namanya Aptos ya guys ya. Dan ini gue sendiri pun klaim airdropnya itu telat, tapi ya nggak apa-apa ya, gue ulas aja mungkin buat sedikit general knowledge buat kalian yang ingin tahu apa itu Aptos blockchain ya guys ya. Dan Aptos ini sebenarnya itu ada foundationnya dan dia juga ada lab dari timnya, yang dimana timnya itu bekas mantan developernya orang Facebook atau Meta ya guys ya. Nah, ini dua orang ini guys. Dan kalau kita lihat ini dari websitenya, mereka mengklaim kalau blockchain mereka itu diciptakan untuk orang-orang dan di engineering untuk berevolusi ya. Kenapa mereka bisa bilang gitu? Karena mereka juga bilang bakal ada future proof networknya, di mana mereka memberikan keamanan, user experience yang lebih mudah digunakan, dan juga performa yang lebih baik gitu ya. Dan mereka bilang mereka juga menyederhanakan bahasa pemrograman dari blockchainnya supaya orang tuh semakin mudah nge-building. Dia menggunakan codingan yang nama scriptnya tuh move ya teman-teman ya gitu. Dan juga mereka untuk basic marketing di setiap L1 tuh selalu bilang sustainable, scalable, dan juga simple deployment ya. Tapi yang membuat orang FOMO ke sini karena juga banyak investor-investor gede itu turun ke sini langsung guys. Dan dari website tentang projectnya ini kelihatannya simple banget dan enak dilihat ya gitu ya. Dan ada hal yang menarik juga dari white papernya, masalah mekanisme stakingnya, yang dimana untuk memvalidasi approve transaksi dari staking atau dari transaksi yang dilakukan di dalam aplikasi di dalam blockchain Aptos ini, itu mereka harus ada party buffernya lewat mempool ya. Ini yang cukup dipertanyakan desentralisasinya. Kenapa nggak langsung aja di approve direct ke validator guys? Nah, di sini itu diciptakan, di skema ini diciptakan dengan ada buffer dari mempool, pihak third party yang untuk menentukan validator mana yang mereka pilih. Itu tujuannya supaya terkurasi ya, dalam arti validatornya semua terbukti orang asli, orang yang bisa dipercaya, dan juga validatornya tidak sembarang memvalidasi transaksi yang belum tentu transaksi itu baik gitu guys. Jadi ini yang gue tangkap sedikit dari blockchainnya, dan mekanisme mereka itu seperti ini guys. Jadi validator yang inaktif itu dimasukkan ke dalam antrian validator, yang dimana setiap epoch berganti, akhirnya beberapa validator yang aktif bisa diseleksi untuk approve transaksi dan bisa di-terminate lagi in case kalau sedang tidak meng-approve transaksi. Jadi sistem kurasinya tuh seperti ini ya, dan ada governance di dalam sesama validatornya juga gitu. Dan itu unik ya. Dan ini kalau kita lihat untuk stakingnya sendiri, sebelum di stakingnya itu dimasukkan ke pending active stake, yang dimana di validator yang lagi pending antrian. Lalu nanti validatornya memproses stakingannya dan menjadi validator aktif guys gitu. Dan nanti ketika stakingan dari si holder koinnya itu mau di unstake, otomatis validatornya pun juga di inaktif ya, supaya validatornya bisa berjalan dan terkurasi dengan baik tanpa adanya approval transaksi yang gue bilang tadi, transaksi yang sifatnya malicious atau mungkin niatannya kurang baik gitu ya, atau transaksi yang error. Jadi ini secara sekuritas mencegah transaksi error dan beberapa transaksi yang kurang baik, dalam artian untuk disalahgunakan, itu cukup secure ya sistemnya. Mungkin beberapa blockchain antusias atau web3 antusias menganggap ini tidak desentralisasi, tapi menurut gue ini ya demi sekuritas dalam stakingnya ini cukup menarik ya teman-teman ya gitu skemanya. Dan kalau kita lihat, mereka pun wallet utama mereka adalah Petra Wallet ya. Petra Wallet tuh
ini guys. Nah ini gue kasih lihat tampilannya aja, gue ketik dulu. Nah ini tampilannya sesimpel ini guys, dan kalau kita klik ini ada akun yang udah dibuat. Dan kalau misalnya kalian mau buat add account lagi, misalnya create new account, kalian tinggal reveal seed phrase seperti biasa, atau import private key dan mnemonic ya. Dan dia juga pakai 12 kata sandi atau seed phrase ya, kayak wallet EVM based umumnya ya gitu. Nah ngomong-ngomong, kenapa addressnya kayak EVM? Karena dia sendiri, Aptos ini, dia itu ingin menggabungkan konsep EVM yang sudah sering digunakan orang-orang umum di dunia Web3, tapi dipermudah untuk user experience-nya, dan juga sekuritasnya diperbarui. Jadi loophole yang ada di EVM itu beneran diperbaiki, tapi dengan codingan yang berbeda, yaitu codingannya Move ya guys ya, bukan langsung pure JavaScript dan Solidity, tapi diganti jadi JavaScript dan Move gitu. Itu yang gua paham dari white papernya ya guys ya. Dan juga kalau kita lihat ini walletnya udah kalian bisa download official, dan mereka pun untuk beberapa di apps-nya mereka juga udah ada namanya Aptos naming ya. Dan ini namingnya kalian bisa beli langsung pakai token koin APT yang kalian udah dapat dari airdrop. Misalnya gue mau nama Mama gitu ya. Nah ini nanti dia udah ada subscriptionnya, dan kalian udah connect wallet ya gitu. Sini misalnya kalau gue log out dan gue connect wallet lagi, wallet Petranya itu sering ada bug ya. Jadi misalnya gue approve, nah tadi ini udah bisa, tapi untuk di beberapa di apps lain, misalnya seperti ini di ekosistemnya Aptos, yang dimana banyak kan ekosistem yang di listing sama koin 98 ini, itu ekosistem yang rata-rata masih testnet ya. Ini contohnya yang Cetus, salah satu DEX yang ada di ekosistem Aptos itu juga masih testnet ya, belum ada mainnetnya. Dan kalau kita connect untuk ke testnetnya, nah dia udah mulai connect seperti ini ya guys ya. Tapi tadi waktu gue coba, terkadang ada suka bugnya ketika approve untuk connect atau transaksi, dia itu tidak 100% ke approve ya. Jadi ini memang masih baru juga ya. Dan ini NFT marketplace mereka pun juga masih coming soon ya gitu. Dan beberapa project launchpad-nya pun juga masih coming soon. Jadi yang mainnet ini baru benar-benar blockchain ekosistemnya aja guys. Dan kalau kita lihat block explorer-nya, ini supply tokennya, supply koinnya itu ada 1 miliaran ya, dan dia ada inflasi stake-nya. Ini aktif stake-nya tinggi sekali. Mungkin antusias orang-orang yang dapat airdrop-nya kemarin merasa oh mungkin ini investment jangka panjang untuk di next cycle blockchain Web3 di market ya, mungkin siklus 4 tahun Bitcoin ke depan ya, mungkin Aptos bisa jadi L1 yang unggul ke depan. Makanya orang-orang mencoba ke sini ya. Dan kalau kita lihat orang udah mulai coba nge-send transaksi, dan gas fee-nya kelihatannya cukup murah ya gitu. Dan kalau kita cek di trading view kita cek, katanya sih udah di listing di market kripto terbesar ya, exchange terbesar. Jadi kita cek aja APT ya, APT kita ketik dulu di kripto, kita search di sini APT ya guys ya. Nah ini kalau kita lihat ini exchange besar aja tuh udah listing ya, ada Binance, ada KuCoin, ada Bitfinex, bahkan FTX pun udah ngeluarin perpetual untuk future tradingnya guys ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menarik ya, antusiasnya benar-benar ditunggu-tunggu banget guys. Alright, itu aja dari gua, mungkin sedikit review general tentang Aptos. Dan nantinya kalau misalnya kalian ada yang tertarik, bang ulas di apps yang ada di Aptos nih, atau enggak coba terjun ke Aptos dong bang, banyak project menarik, komen aja di bawah di video YouTube kita, dan jangan lupa subscribe guys gitu. Alright, itu aja dari gua, Central Boys signing out. Let's go everyone.